Secara sederhana, larutan elektrolit dapat dikatakan larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat mengantarkan listrik. Nah, di sini kita contohin larutan elektrolit adalah NaCl atau sodium klorida garam. Nah, ketika si NaCl ini kita masukin ke dalam air yang awalnya bentuk molekulnya kayak gini nih. Nah, waktu dia masuk ke dalam air, molekul tadi berubah menjadi ion Na+ sama ion Cl-. Kedua itu adalah larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini larutannya tidak bisa menghantarkan listrik karena kan molekul pembentuknya itu ketika dimasukin ke dalam air tidak membentuk ion. Di sini kita contohin gula. Nah, gula ketika dimasukin ke dalam air awalnya bentuk molekulnya kayak gini. Ketika dia masuk ke dalam air, molekulnya tetap berbentuk molekul gula, dia enggak berbentuk ion. Di sini bisa kita lihat ada dua buah elektroda, di mana anoda merupakan elektroda positif dan katoda merupakan elektroda negatif. Tanda positif dan negatif pada elektroda ini ditentukan berdasarkan asal kabel listrik pada sumber listriknya. Oke, nah anoda tersambung pada kutub positif baterai, maka kita beri tanda positif. Sedangkan katoda tersambung pada kutub negatif baterai, maka kita beri tanda negatif. Di sini kita menggunakan larutan NaCl. Untuk NaCl itu sendiri merupakan larutan elektrolit kuat karena di sini terjadi ionisasi sempurna. Saat listrik belum dinyalakan atau belum ada arus listrik, kita lihat ion-ion tersebar secara merata di dalam larutannya. Ketika listrik dihidupkan, maka yang terjadi adalah ion-ion akan bermigrasi menuju elektroda. Ion positif menuju elektroda negatif dan ion negatif akan menuju elektroda positif. Ion negatif atau anion akan melepaskan elektron. Kita tahu nih bahwa anion itu kan kelebihan elektron, maka dia akan melepaskan elektron. Kemudian elektron tersebut akan diterima oleh anoda dan akan dialirkan melalui kabel menuju kutub positif baterai, lalu kutub negatif baterai dan menuju katoda. Elektron yang ada di katoda akan diberikan oleh ion positif ataupun kation. Dari sini bisa kita lihat nih, elektron yang mengalir ini akan terbawa oleh ion-ion melalui kabel-kabel. Berarti adanya aliran elektron ini menandakan adanya aliran listrik. Nah, adanya ion-ion yang bergerak bebas bisa membantu menghantarkan elektron ini. Jadi bisa membantu mengalirkan listrik sehingga membuat lampu menyala. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh uji daya hantar listrik dari larutan gula. Ketika saklar dinyalakan, kita lihat di sini tidak terjadi pergerakan elektron. Karena apa? Karena pada larutan gula ketika dilarutin dalam air, molekulnya tidak berubah menjadi ion, melainkan tetap berbentuk molekul. Berikut merupakan contoh dari larutan elektrolit kuat. Di sini kita menggunakan larutan HCl. Ketika saklar dihidupkan, kita lihat di sini terjadinya pergerakan elektron yang menyebabkan lampu menyala terang. Nah, ternyata selain lampu menyala terang, ada parameter lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan larutan ini termasuk larutan elektrolit kuat, lemah, ataupun non. Nah, bisa kita lihat jika elektrolit kuat, maka pada batang elektroda akan menghasilkan gelembung gas yang banyak. Untuk larutan elektrolit lemah, di sini kita gunakan larutan CH3COOH atau asam asetat. Ketika saklar dihidupkan, bisa kita lihat terjadinya pergerakan elektron. Akan tetapi di sini nyala lampunya redup dan gelembung yang dihasilkan pada elektroda itu sedikit. Ini mengindikasikan bahwa larutan tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Selanjutnya ini adalah contoh uji daya hantar listrik dari larutan gula. Ketika saklar dinyalakan, kita lihat di sini tidak terjadi pergerakan elektron. Karena apa? Karena pada larutan gula ketika dilarutin dalam air, molekulnya tidak berubah menjadi ion, melainkan tetap berbentuk molekul.